Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pertemuan sebelumnya, Ibu telah memberi materi pembelajaran tentang pengertian, sifat, dan karakteristik serat alam. Hari ini, Ibu akan mengajar materi tentang teknik dasar kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil ialah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Penggunaan teknik dasar yang beragam disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Teknik dasar kerajinan bahan serat atau tekstil ada 3 cara. Yang pertama adalah menenun, yang kedua menjahit, dan yang ketiga adalah mengikat. Menenun. Apa itu menenun? Menenun biasa digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menggunakan alas param atau bingkai yang direntangkan, benang-benang lungsin sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Teknik yang kedua adalah menjahit. Menjahit di sini adalah pekerjaan yang menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau secara manual atau menggunakan mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup, diperlukan teknik menjahit untuk merintangi warna. Mengikat ialah teknik menyatukan dua benang atau lebih, membentuk ikatan yang diinginkan bisa berupa simpul ataupun pola warna. Untuk menyatukan bahan atau helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Itu adalah gambar untuk menyatukan dua benang dengan cara menganyam, dan yang di bawah ini adalah untuk mengikat dengan teknik mengikat. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Yang pertama adalah kegunaan atau utility, kenyamanan comfortable. Yang ketiga keluasan atau flexibility. Yang keempat keamanan safety, keindahan estetik. Benda kerajinan mengutamakan nilai praktis atau digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya kita kalau di rumah adalah mangkuk yang biasa digunakan untuk tempat sayur. Yang kedua adalah benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya kalau kita itu sepatu biasanya ya. Jadi meskipun sepatu itu mahal, kalau tidak nyaman dipakai oleh si pemakai, sebaiknya pilih yang lain. Yang ketiga adalah benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Yang terakhir, keindahan sebuah benda dapat dilihat dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses perancangan karya kerajinan. Yang pertama, menentukan bahan dan jenis kerajinan. Penggalian ide dari berbagai sumber. Membuat beberapa sketsa karya. Yang keempat, menentukan sebuah karya terbaik.
Yang kelima, mengumpulkan alat dan bahan, membuat karya kerajinan, evaluasi karya, revisi karya. Menentukan bahan dan jenis kerajinan di sini adalah misalkan kalau kita mau membuat tas. Nah, kita tentukan dahulu tasnya itu untuk apa, seperti itu. Kemudian bahannya yang bagus kira-kira apa, gitu. Dan kita bisa menggali untuk mencari mau dibuat apa kerajinan itu, kita bisa mencari dari internet, dari buku, dari majalah, seperti itu. Setelah punya ide, kalian buat gambar atau sketsanya. Kira-kira nanti bentuknya seperti apa, itu. Dan selanjutnya ya, dan terutama untuk menyiapkan alat dan bahan sebelum membuat suatu karya. Di situ ada tahap cara membuat gambar itu ya, tahap membuat suatu tempat kotak pensil dari kardus dan serat, pelepah pisang, dan yang satunya lagi adalah membuat kap lampu dari benang. Kerajinan serat tumbuhan. Bahan dan produk kerajinan serat tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Yang pertama, serat pelepah pisang, daun pandan, batang enceng gondok, kulit buah kelapa, kulit buah jagung, atau biji kapas. Ini adalah contoh dari pelepah pisang, serat pelepah pisang. Ini dari sabut kelapa. Ini ada dari kulit buah jagung. Teknik pembuatan kerajinan serat tumbuhan sebagian besar dibuat dengan cara menganyam. Ada juga menggunakan teknik tempel atau jahit. Biasanya untuk persiapan untuk bahan bakunya itu harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum diolah. Dan untuk menghindari jamur biasanya menggunakan bahan kimia yaitu larutan natrium benzoat atau bisa bahan pengawet lainnya. Itu adalah contoh dari pelepah pisang, ada lem, ada kotak tisu, kotak sepatu, jadi yang satunya adalah tas yang dari pelepah pisang dan ditempel dengan teknik tempel. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan, gunting, cutter, pisau, lem tembak, dan lain-lain. Gunting, ini cutter. Untuk pisau kalian mungkin sering lihat di rumah. Untuk lem tembak ini adalah alatnya, dan lem tembaknya itu yang berwarna agak jernih tuh, yang agak panjang tuh lem tembaknya dan alatnya. Jarum jahit, mesin jahit untuk teknik jahit, kemudian alat tenun, dan ini adalah mesin pemisah sabut kelapa. Kerajinan serat hewan. Bahan dan produk kerajinan serat hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Misalnya serat wol dari bulu domba, serat sutra dari kepompong ulat sutra, serat dari bulu alpaka. Di sini ibu kasih serat wol menjadi produk fashion atau baju. Ini adalah serat wolnya. Ini adalah baju yang terbuat dari serat wol atau bulu domba. Serat sutra ini dari menjadi kain sutra menjadi busana. Serat sutranya seperti ini. Kemudian diolah menjadi kain sutra, baru kemudian menjadi baju untuk dipakai. Teknik pembuatan kerajinan serat hewan. Bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, pencukuran, artinya bulu-bulu itu dibersihkan. Pembersihan dengan cara pencucian. Setelah dicukur bulu-bulunya itu kemudian baru dicuci dengan bersih dan dikeringkan, baru pemintalan. Produk yang dihasilkan dari serat hewan sering diolah dengan teknik yang pertama tenun, yang kedua jahit, yang ketiga adalah rajut. Kalau yang gambar itu adalah dari teknik rajut. Alat produksi kerajinan serat hewan sama dengan yang dari serat tumbuhan, cuma kalau di serat hewan ini ada baskom, alat pencukur bulu, seperti itu. Tugas kalian untuk hari ini adalah kalian mengamati 5 jenis serat tekstil dan identifikasilah berdasarkan sifat bahan tekstil tersebut. Kalian bisa mencari lewat internet, buku paket yang sudah kalian punya, yang sudah pinjam dari perpustakaan, ataupun dari majalah apapun seperti itu.
Kemudian kalian itu isi datanya, sifat yang diperoleh itu di dalam bentuk tabel. Ibu kasih contoh misalkan ya, serat yang pertama adalah katun. Sifatnya apa? Higroskopis, menyerap air, mudah kusut, kenyal. Dalam keadaan basah, kekuatannya bertambah lebih kurang 25%. Dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi, seperti itu ya. Biasanya katun ini kalian temukan di baju, seragam. Untuk sekolah itu biasanya dari katun, seperti itu. Nanti tugas kalian ditulis pada lembaran, formatnya seperti ini. Ada nama, ada kelas, ada tanggal. Untuk tanggalnya hari ini ya, tanggalnya jangan lupa. Kemudian jawaban tugasnya berupa tabel ini. Ada yang mau ditanyakan? Untuk hari ini sampai di sini. Semangat untuk kalian semua. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.